Pantun saya ini ya mirip ya Bapak Ibu ya sama yang ada di media sosial. Jadi buah ketong, buah kecapi. Oh ya Allah Bapak Ibu coba. Yuk mari Bapak Ibu berbondong-bondong kita mau mulai lagi. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah dulu ya Bapak Ibu ya untuk Bapak M. Arzaki yaitu adalah pemateri ketiga. Ya, Bu Emma dihitung ya Bu ya pemateri yang akan bicarakan mengenai berpikir komputasional dan kurikulum informatika di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjawab kegalauan Bapak Ibu yang tadi menyampaikan bahwa mungkin anak-anak didiknya atau siswa-siswinya masih kesulitan. Dan saya pribadi pun selaku pengajar juga butuh tantangan ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, bagaimana caranya membuat mereka nyaman dan merasa ketagihan gitu. Itu sulit sekali gitu. Baik Bapak Arzaki, tanpa berpanjang lebar dipersilakan Pak. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Ya, perkenalkan saya Arzaki. Mungkin nanti Bapak atau Ibu bisa panggil saya dengan Zaki saja, biar nggak terlalu panjang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit sharing terkait berpikir komputasional dan kaitannya dengan kurikulum mata pelajaran informatika di Indonesia. Tentunya di sini kurikulum yang dimaksud adalah yang diberikan di pendidikan dasar dan menengah. Ya. Mungkin untuk sebagai pembuka gitu ya, ada soal tantangan bebras yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat sebelumnya di buku-buku tantangan bebras secara online, atau mungkin bahkan Bapak Ibu pernah memberikan soal ini kepada siswanya gitu ya. Nah, soal ini cukup sederhana. Jadi ada sebuah toko donat di Desa Bebras, dan toko donat ini bisa membuat satu donat dalam 2 menit. Kemudian ada antrian di depan toko dan pelanggan dilayani satu persatu. Nah, setiap pelanggan ingin membeli sejumlah donat. Karena saking larisnya, setiap orang hanya boleh membeli 3 donat pada satu saat. Jadi dia setiap orang hanya boleh membeli 3 donat pada satu saat. Jika ingin membeli lebih harus antri lagi ke belakang dan toko donat buka dan mulai membeli donat mulai pada pukul 7 pagi. Jadi ada mulai membuat donat pada pukul 7 pagi. Jadi nanti ada yang membeli setelah itu gitu. Dan sudah ada 3 bebras. Ini bebras itu maksudnya orangnya gitu ya yang antri. Yang pertama adalah Ali yang ingin membeli 7 donat, kedua adalah Bilgin yang membeli 3 donat, dan yang ketiga Yasmin yang membeli 5 donat. Nah, berapa menit setelah toko buka, Yasmin akan dilayani dan mendapat semua donat yang diinginkannya. Jadi ini adalah sebuah soal yang diambil dari soal tantangan bebras di Turki. Jadi kebetulan soalnya seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? 10, 12, 26, 28? Di sini kita bisa melihat sebuah analogi gitu ya dengan komputer. Jadi toko donat itu adalah sebenarnya semacam CPU atau prosesor yang memproses pekerjaan. Si berang-berang atau bebrasnya ini adalah proses. Jumlah donat adalah waktu yang diperlukan untuk memproses, dan membuat satu donat dalam 2 menit ini adalah kecepatan prosesornya. Nah, di sini ada sebuah solusi yang bisa ditawarkan. Jadi bagaimana sih solusinya itu kita bisa simulasikan gitu ya. Ini adalah salah satu contohnya. Kita bisa membuat tabel yang menunjukkan antrian bebras berganti setiap 2 menit. Dan bagi setiap bebras, angka di dalam tanda kurung adalah jumlah donat yang masih harus ditunggu gitu ya. Contohnya kalau ada Ali dalam kurung 7, berarti Ali masih menunggu untuk 7 donat lagi. Nah, di sini proses dapat dilakukan seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama, di gerakan pertama Ali dapat 1, kemudian Ali nanti bergeser ke belakang gitu ya. Bilgin masih perlu 3, Bilgin nanti dapat 3, dan Bilgin dapat 1, dan nanti antri ke belakang lagi dan seterusnya. Nah, tabel ini nanti bisa dilanjutkan sampai suatu ketika apa yang kita ingin capai itu diselesaikan gitu. Tapi kalau misalkan di sini, ini kita bisa simulasikan sampai kepada proses ketika semuanya mendapat donat gitu ya. Jadi
di kolom paling kanan kita punya kolom yang menyatakan siapa sih yang sudah selesai, gitu ya. Siapa sih yang sudah selesai? Di sini kita melihat bahwa Yasmin itu dapat selesai setelah menit ke-26, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat, Yasmin yang mendapatkan donat setelah 26 menit setelah toko buka, itu bisa kita peroleh dengan tabel seperti ini. Dan sebenarnya ini adalah satu konsep dalam informatika yang namanya metode penjadwalan dengan algoritma round robin. Nah, mungkin satu hal yang mungkin kita bisa lihat bersama di sini adalah bagaimana sebuah permasalahan yang mungkin Bapak Ibu kenal ketika dulu berkuliah di S1 itu bisa dibawa untuk diselesaikan oleh siswa SMP atau SMA dengan satu cerita yang menyenangkan. Kurang lebih seperti itu sih. Sebenarnya informatika itu juga terkait dengan pengenalan pola. Jadi kalau misalkan kita buat triple bilangan gitu ya, A, B, Y, dengan A menyatakan sisa donat yang perlu dibeli Ali, B menyatakan sisa donat yang perlu dibeli Bilgin, dan Y menyatakan sisa donat yang perlu dibeli Yasmin, kita bisa membuat satu pola gitu ya. Ali perlu membeli 7, Bilgin perlu membeli 3, Yasmin perlu membeli 5. Gitu. Jadi ini polanya seperti apa sih? Kalau misalkan setiap menitnya dilayani 1 gitu ya, kita bisa membuat semacam pola seperti ini gitu. Jadi tidak harus pakai tabel, menyelesaikannya tidak harus menggunakan tabel, tapi kita bisa membuat kalkulasi seperti ini. Nah, ini nanti juga satu hal yang bisa disampaikan kepada siswa Bapak Ibu gitu ya. Jadi menyelesaikan soal itu punya banyak metode dalam menyelesaikan, kita punya banyak metode untuk menyelesaikan soal-soal informatika. Nah, mungkin nanti satu hal yang bisa kita lihat dari soal-soal yang seperti ini, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal latihan untuk siswa-siswinya ketika ingin menerapkan pembelajaran computational thinking, kita bisa membuat satu soal dengan memodifikasi soal yang sudah ada. Tentunya mungkin kita harus tahu dulu bagaimana kasus umumnya dan apakah ada prosedur yang berlaku umum gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi soalnya ada hitung-hitungannya, sekarang kita lihat soal yang tidak ada kaitannya dengan angka gitu ya. Kaitannya dengan angka secara eksplisit nggak ada. Nah, ini soal tingkat SD, soal berpikir komputasional tingkat SD yang terkait dengan pola non numerik. Jadi ini diambil dari soal tantangan bebas yang diajukan di Jerman gitu ya. Jadi setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia soalnya seperti ini. Judul soalnya Planet B. Ini mungkin Bapak Ibu bisa menjawab soal ini juga nanti ya. Penghuni planet B mengembangkan kota dengan cara yang spesial. Mereka mulai dengan satu rumah, dan kemudian mereka mengganti rumah dengan salah satu aturan berikut. Jadi pertama mereka punya satu rumah. Kalau mereka punya satu rumah bisa diubah menjadi 2 rumah. Kemudian satu rumah itu bisa diubah juga menjadi sebuah pohon dan 1 kolam renang. Ini ceritanya gambarnya kolam renang gitu ya, atau mungkin kolam ikan atau apa, itu nggak terlalu penting sebenarnya. Kemudian kalau kita punya satu kolam itu bisa ditumpuk atau dijejer ke atas menjadi 2 kolam. Oke, pertanyaannya sederhana, karena ini untuk SD nggak terkait sama kalkulasi numerik yang repot. Nah, ini aturannya tadi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita awalnya punya satu rumah bisa diubah jadi 2 rumah. Nah, 2 rumah di sini kita bisa mengubah rumah yang paling kiri menjadi sebuah pohon dan sebuah kolam. Dan kalau saya punya kolam kan bisa saya tumpuk ya, ini contohnya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan saya punya kolam lagi, kolamnya bisa diduplikasi, ditumpuk lagi jadi seperti ini. Oke ya, jadi itu ceritanya gitu ya. Nah, yang menarik dari sini, soalnya untuk anak SD itu kota mana yang bukan kota di planet B? Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Yang C. Yang bukan ya, yang nggak bisa diperoleh. Kalau yang C bisa nggak? Kita punya satu rumah bisa jadi 2 rumah nanti bisa jadi 3 rumah,
3 rumah jadi 4 rumah bisa ya Bapak Ibu ya. Berarti yang ini bisa nih. Yang nggak bisa yang mana kira-kira? Kalau yang A kita punya satu rumah bisa jadi 2 rumah bisa diubah jadi pohon dan kolam, 1 buah. Nanti kalau ada kolam dapat 1 bisa ditumpuk, gitu. Yang A bisa berarti ya. Kalau yang D gimana yang D? Bisa ya. Karena kalau kita punya rumah, rumahnya bisa diubah jadi pohon dan kolam. Pohon dan kolam. Dan nanti kalau kita punya 1 kolam, kolamnya bisa ditumpuk. Gitu. Kalau jadi yang ini bisa kita peroleh kalau saya punya 1 rumah jadi 2 rumah. Kemudian rumah yang pertama kita ubah menjadi pohon dan kolam, nanti kolamnya bisa kita duplikasi. Yang nggak bisa yang mana kira-kira? Yang B. Gitu. Jadi B itu tidak mungkin kita peroleh. Jadi alasannya ada di sini. Tadi barusan kita bahas bersama. Tapi satu hal yang menarik dari sini itu adalah kita bisa memperkenalkan sesuatu yang tidak terkait dengan numerik untuk siswa-siswa kita gitu. Dan itu mungkin satu hal yang membuat ini menjadi lebih menarik gitu ya. Nah, pola numerik yang barusan kita lihat di situ itu merupakan bagian dari informatika. Mungkin kalau Bapak Ibu dulu ingat ketika berkuliah, ya ini kalau dulu pernah mengambil nama kuliahnya ada teori bahasa otomata gitu ya. Dalam teori bahasa otomata, pembentukan rumah yang kita lihat itu merupakan satu contoh aturan produksi pada suatu tata bahasa formal atau grammar rule. Jadi ini sebenarnya siswa tidak perlu tahu oh ini ada otomata untuk mengerjakan soal ini, tapi kita bisa membuat sesuatu yang problem solving yang diperoleh atau diadaptasi dari konsep-konsep informatika yang ada. Nah, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail terkait berpikir komputasional karena saya rasa ini tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya yang sebelumnya. Jadi konsep ini pertama kali sebenarnya mulai diperkenalkan tahun 2006 oleh Janet Wing dari MIT waktu itu. Dan ini meliputi banyak hal, mulai dari pemecahan masalah, pembuatan desain sistem, pemahaman tentang perilaku manusia, dan lain sebagainya. Ada beberapa karakteristik yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa baca lebih lanjut, karena slide-nya nanti akan di-share juga ke Bapak Ibu. Nah, tapi intinya berpikir komputasional itu merupakan satu proses berpikir yang terkait dengan formulasi permasalahan. Jadi mungkin kalau siswa itu terbiasa dengan rumus cepat gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada pembelajaran berpikir komputasional kita mengajari bagaimana siswa itu dapat menyelesaikan masalah apapun selama dia bisa memformulasikannya dengan baik. Dan solusi yang dia peroleh itu perlu dapat direpresentasikan secara ilmiah. Nah, tapi di sini secara ilmiah itu menurut siswa sendiri juga nggak jadi masalah gitu ya, karena ilmiah atau rigor itu sebenarnya tidak punya definisi yang kaku untuk kasus yang seperti ini. Dan solusinya nanti perlu dapat diselesaikan secara efektif oleh manusia atau mesin. Jadi solusinya tadi bisa diselesaikan secara algoritmik. Nah, aspek yang ada pada berpikir komputasional seperti dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma itu adalah hal yang biasanya atau memang biasanya perlu untuk dilakukan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam informatika gitu ya. Jadi kalau nanti akan saya jelaskan bahwa sebenarnya apa sih kaitan berpikir komputasional dengan informatika secara umum. Nah, saya akan memperlihatkan satu soal lagi. Mau tidak mau ketika Bapak Ibu mengajar mata pelajaran informatika, ketika bermain dengan informatika pasti ada kaitannya dengan matematika walaupun sedikit gitu ya, pasti ada. Karena memang secara epistemik gitu ya, secara keilmuan keduanya ada kaitannya gitu, nggak mungkin dibuang satu dari yang lain. Nah, ini ceritanya seperti ini ya. Ini saya ambil dari soal yang pernah di-share sama Bu Emma tahun yang lalu juga, jadi dan tahun sebelumnya. Jadi ada petani yang menanam pohon apel dalam sebuah kotak. Dalam rangka melindungi pohon apel dari angin, petani ingin menanam pohon konifer, ini semacam cemara atau sejenisnya gitu ya, di sekeliling kebunnya. Nah, gambar di samping itu menunjukkan situasi tersebut. Terdapat pola pohon apel dan pohon konifer untuk sejumlah n baris pohon apel. Jadi kalau misalkan saya punya apelnya ada 1,
Nah, ketika baris apelnya ada 1, di situ pohon konifernya ada berapa, Bapak Ibu? Ada 8 gitu ya. Kemudian ketika pohon konifernya ada 2 baris, maka kita punya 4 buah pohon apel, kita lihat di situ. Pohon konifernya ada berapa tuh? Kalau kita hitung. Di atas ada 4, di bawah ada 4, kanan kirinya ada 4 juga, tapi ada yang dihitung 2 kali. Jadi di sana nanti kita bisa hitung. Nah, demikian pula polanya ketika N-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 4. Nah, permasalahan yang ada di sini itu adalah tentukan formula yang dapat digunakan untuk menghitung banyaknya pohon apel dan banyaknya pohon konifer untuk pola yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jadi kurang lebih ini adalah salah satu soal berpikir komputasional yang bisa diberikan. Gimana cara menyelesaikannya? Kita bisa melihat pola gitu ya. Nanti kita akan lihat kenapa banyaknya pohon apel bisa N kuadrat dan kenapa banyaknya pohon konifer bisa 8 dikali N. Jadi sebenarnya kita bisa membuat satu tabel. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini nanti ketika kita ajarkan kepada siswa, kita bisa melihat pola gitu ya. Oh, kalau N-nya 1 berarti pohon apelnya 1, N-nya 2 pohon apelnya 4, N-nya 3 pohon apelnya 9 dan seterusnya. Banyaknya pohon konifer juga bisa kita hitung dengan cara yang serupa. Jadi sebenarnya kita punya 8 di yang pertama, 16 di yang kedua, 24 di yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat lebih lanjut, terkait dengan dekomposisi terlebih dulu gitu ya. Jadi gimana sih kita bisa dapat rumus N kuadrat dan 8N? Jadi dari tabel yang diperoleh oleh siswa, jadi melakukan hal yang seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, menggambar sampai N sama dengan 4 atau mungkin bahkan sampai N sama dengan 5 masih tidak terlalu sulit untuk dibayangkan. Jadi kita lakukan dekomposisi dulu. Dan kalau 4, 2, satu baris ada 1 apel dan 8 konifer, 2 baris ada 4 apel dan 16 konifer dan seterusnya. Nah, dari dekomposisi ini nanti kita bisa menentukan sebuah pola gitu ya. Pola seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi pola banyaknya pohon apel itu adalah bilangan kuadrat sempurna gitu ya, 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian banyaknya pohon konifer itu polanya memenuhi formulasi 8 dikalikan N gitu ya. Ini kan kelipatan 8 sebenarnya. 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini adalah bagaimana cara kita memberikan satu pendekatan cara menyelesaikan masalah kepada siswa tanpa menggunakan formulasi dari awal gitu ya. Jadi siswa yang diminta untuk mencari rumusnya itu gitu. Nah, ketika siswa sudah bisa memperoleh formulasi ini, maka dia sudah bisa melakukan abstraksi terhadap permasalahan yang ada. Jadi ketika nanti ditanya, kalau ada 9 baris pohon apel, ada berapa sih banyaknya? Tentunya dia tidak akan membuat tabel lagi, tapi dia bisa memasukkan formulasi, menggunakan formulasi yang ini dan mensubstitusikan N sama dengan 9. Seperti itu. Nah, konsep BK itu memang terkait sama informatika, ada irisannya gitu ya. Tapi bukan berarti semua yang ada di computer science atau semua yang ada di informatika itu adalah BK gitu ya, enggak juga. Tapi memang ini menjadi satu fondasi gitu, ada irisannya. Kemudian mungkin satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang namanya coding atau programming skills itu hanya sebagian dari apa yang dibutuhkan di informatika. Jadi memang informatika butuh coding, tapi tidak melulu coding gitu ya isinya. Coding itu nanti akan dipakai untuk membantu siswa atau membantu kita ketika kita ingin menyelesaikan satu permasalahan secara otomatis gitu ya. Jadi kurang lebih itu adalah hal-hal yang terkait dengan BK. Ada dekomposisi masalah, kemudian bagaimana cara kita melakukan pengujian dan debugging, itu juga nanti termasuk dalam BK secara praktikal. Pengembangan yang incremental, artinya bagaimana cara mengembangkan satu konsep menjadi konsep lain yang lebih bisa digunakan untuk hal yang lain, dan ini juga terkait dengan kolaborasi dan kreativitas.
Poin kunci BK sendiri, mungkin saya nggak perlu bahas terlalu detail di sini karena Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang mengajar mata pelajaran informatika. Jadi ini adalah satu hal yang sebenarnya bisa diajarkan di kelas tanpa menggunakan komputer kalau kita lihat. Jadi mungkin nanti ketika Bapak Ibu harus mengajar mata pelajaran informatika di sekolah, yang namanya pembelajaran informatika itu beda sama TIK. Nanti saya akan jelaskan perbedaan informatika dengan TIK berdasarkan apa yang dijelaskan di panduan dari Kemendikbud gitu ya. Mungkin ini perlu saya sampaikan juga karena cukup penting. Nah, computational thinking itu tidak perlu diajarkan menggunakan komputer. Beda sama informatika yang dulu yang mungkin harus dilakukan di lab. Kemudian ini juga si berpikir komputasional ini punya satu peran dalam bidang-bidang non-STEM atau bidang-bidang non-teknikal. Meskipun demikian ya memang kalau di Indonesia sendiri masih banyak belum terlalu dibahas ya untuk hal ini. Jadi pembelajaran BK tentunya tujuannya apa sih? Jadi salah satunya adalah men-encourage atau membuat siswa itu bertanya terkait, oh bisa nggak sih masalah ini kita selesaikan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih mudah, dan ada nggak sih rumusnya gitu kan? Jadi bukan cuma hanya melihat dari pola saja. Tentu mengenali pola dan kemudian berpikir secara terorganisasi dengan baik merupakan hal-hal yang perlu diajarkan juga atau diberikan ketika kita membahas soal-soal terkait berpikir komputasional. Nah, ada banyak aspek dari computational thinking, cuman saya di sini akan menjelaskan sedikit atau memberi paparan sedikit bahwa yang namanya computational thinking itu bukan hanya dapat diterapkan dalam materi informatika saja, tapi ini juga bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain. Jadi kalau misalkan tadi Bapak Ibu ada yang berpikir, oh kayaknya untuk menyampaikan materi yang seperti ini tidak mungkin disampaikan dalam informatika saja, karena memang sejujurnya itu banyak bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Matematika tentu salah satunya karena secara epistemik itu mirip. Kemudian sains atau IPA, fisika, kimia, biologi itu juga punya hal-hal yang terkait dengan computational thinking. Yang cukup cukup mengejutkan mungkin dari sisi social science dan bahasa itu juga ada kaitannya dengan computational thinking gitu. Nah, kalau dari sisi keinformatikaannya sendiri nanti seperti apa sih? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Tapi sebelumnya ini saya jelaskan sedikit tentang Bebras yang mungkin tadi juga sudah disampaikan sebelumnya. Jadi intinya Bebras itu adalah satu inisiasi internasional yang tujuannya adalah mempromosikan computational thinking. Jadi bukan informatikanya saja, tapi bagaimana sih berpikir komputasional itu bisa diterapkan kepada siswa-siswa kita agar mereka dapat berpikir dengan cara yang lebih sistematis. Ini tadi mungkin beberapa sumber yang Bapak Ibu pernah lihat sebelumnya. Algorithms Unplugged, bagaimana cara kita bermain atau belajar algoritma tanpa menggunakan komputer. Ini salah satu contoh soal Bebras gitu ya. Saya nggak akan bahas ini terlalu detail karena nanti Bapak Ibu juga bisa lihat. Jadi salah satu ciri dari soal Bebras itu adalah banyak deskripsinya gitu. Jadi maksudnya bukan banyak deskripsinya, ada deskripsinya yang membuat siswa itu harus berpikir HOTS atau higher order thinking skills-nya ada gitu ya. Nah, ini sebenarnya mengajari satu konsep terkait loop gitu kalau misalkan kita lihat. Ini kan mereka awalnya berdiri di rerumputan dengan saling membelakangi, kemudian keduanya berpindah sesuai dengan instruksi. Ulangi 2 kali, tanam sebuah bunga pada sisi kanan, maju 1 langkah, tanam sebuah bunga pada sisi kiri, maju 1 langkah, dan seterusnya. Nah, tentu yang lebih besar itu akan menanam bunga dengan dengan jarak yang lebih besar, yang kecil juga demikian, jaraknya lebih pendek-pendek. Nah, yang ditanya pola yang terbentuk seperti apa sih? Jadi itu adalah satu contoh konsep pembelajaran yang ada. Nah, yang lainnya juga ada yang seperti ini. Berapa banyak pola yang ditemukan pada sebuah kertas kado, gitu ya. Ini cocok untuk siswa tingkat SD gitu ya, siaga.
Tentu kalau misalkan untuk siswa-siswa tingkat SMP atau SMA yang kayak gini nggak terlalu menarik gitu ya. Jadi kita harus membuat soal lain yang mungkin lebih menarik. Nah ini soal yang mungkin lebih menarik untuk diberikan kepada siswa tingkat SMP atau SMA. Jadi sebuah robot mampu memotong kayu dalam 3 bagian dalam waktu 1 detik. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk memotong kayu ke dalam 9 bagian dalam 1 detik? Jawabannya gimana? Kira-kira. Ini soal logika yang menarik sebenarnya. Ada yang bisa dapat angkanya? Berapa banyak robot yang diperlukan untuk memotong kayu ke dalam 9 bagian dalam waktu 1 detik? 2? Bisa nggak 2 robot? Atau perlu 3? Oke. Nah, ini problem-problem yang seperti ini itu adalah problem-problem yang bisa diberikan ke siswa Bapak Ibu. Dan nanti ketika dia dapat 3, hal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh Bapak Ibu adalah dia dapat 3-nya dari mana gitu. Apakah 3-nya itu dari 9 dibagi 3 atau dari yang lain gitu. Sebenarnya alasan matematisnya kayak 9 dibagi 3 atau 3 dikuadratkan dan sejenisnya itu menjadi tidak terlalu relevan selama dia bisa memberikan alasan logis di belakang ini gitu. Kurang lebih itu yang nanti bisa kita tekankan kepada siswa-siswa kita. Kemudian soal berikutnya di sini ya. Ini ada sebuah gambar di sebelah kanan di sana. Nah, berang-berang mengumpulkan barang untuk dibawa ke dalam perahu dan dijual di Beaverland, gitu ya. Total berat barang yang dibawa tidak boleh lebih dari 30 kilo. Jadi di situ ada barang yang 10 kilo, harganya 8 euro. 4 kilo, 4 euro, 8 kilo, 20 euro, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sederhana. Barang apa saja yang akan dibawa oleh berang-berang untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin ketika dia menjualnya di Beaverland? Yang mana sih yang harus dibawa? Yang berapa kilo saja? Di sini kebetulan beratnya beda-beda semua. Oh, ada yang sama sih. Ada yang ranting 2 kilo 4 euro gitu ya. Yang kira-kira bakal dia bawa karena maksimalnya 20 kilo yang mana aja? Yang pertama ini dibawa nggak nih? Yang 10 kilo yang paling besar? Nggak dibawa ya. Yang 8 kilo dibawa, oke. Yang 11 kilo dibawa, oke. Berarti kita udah punya 30 euro, masih sisa 9 lagi berarti. Totalnya kan 19, masih 11 lagi. Mana lagi yang bisa dibawa? Yang 2 kilo, 2 ya, bisa dibawa itu. Jadi 8 euro. Oke, terus ada lagi yang masih bisa dibawa? Kecuali yang 10 ya, kecuali yang 10. Nah, ini juga satu soal yang nanti bisa diberikan kepada siswi Bapak Ibu. Ada banyak metode penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, memang kalau misalkan dulu ketika Bapak Ibu berkuliah, mungkin ada yang, wah ini harus diselesaikan dengan dynamic programming. Tentu kalau ketemu sama anak siswa SMP atau SMA, kita nggak bisa ngomong itu duluan gitu ya. Tapi mungkin beberapa di antara mereka nanti ada yang tertarik, Pak, kalau barangnya ada banyak, apakah kita harus mencobanya satu persatu gitu ya? Pertanyaan yang bagus itu biasanya nanti akan diperoleh dari siswa-siswi yang nanti bisa melihat hal itu gitu ya. Walaupun mungkin nggak banyak, tapi nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep dynamic programming ke beberapa siswa tentunya, nggak semuanya kalau diperlukan. Ini adalah contoh-contoh soal lain yang Bapak Ibu bisa lihat. Dan ini nanti kontesnya ada di bulan November, 6 sampai 11 November, Bebras Challenge tahun 2023. Tahun lalu saya sama Bu Emma dan beberapa rekan dosen yang lain ketemu sama Bu Inge dan juga Profesor Valentina Dagien. Ini adalah inisiator Bebras Internasional. Kemarin kami bertemu di Jogja gitu ya. Nah, Bebras dan higher order thinking skills itu adalah hal yang terkait. Jadi soal Bebras mengambil ruang pengetahuan yang diminiaturkan dalam situasi sehari-hari
dapat membangun keterkaitan aspek pengetahuan, dan ini muncul dalam soal adalah aplikasi dan pemahaman komprehensif terkait persoalan. Jawaban perlu dianalisis dan dievaluasi untuk memverifikasi kebenarannya. Jadi apa sih kaitannya antara hal-hal yang tadi dengan gerakan pandai yang saat ini sedang kami lakukan? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti gerakan pandai ini sebelumnya gitu ya, tapi saya akan jelaskan lagi saja kalau seandainya belum. Jadi ini adalah gerakan pandai adalah satu inisiatif sekumpulan dosen perguruan tinggi, bukan cuma dari TELU saja, tapi juga dari tempat-tempat yang lain, dan komunitas Bebras di Indonesia untuk mensosialisasikan berpikir komputasional dan higher order thinking skills sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi ini sudah ditawarkan untuk banyak guru dan ada banyak siswa juga yang terkait dengannya. Nah, mungkin saya nggak akan jelaskan gerakan pandai secara umum karena ini juga sudah diberikan oleh rekan saya sebelumnya. Materi pelatihan pada gerakan pandai termasuk dalam pengenalan terkait computational thinking dan informatika. Kemudian nanti siap Bapak Ibu akan lihat soal-soal Bebras lebih lanjut. Dan Bapak Ibu juga akan mengeksplorasi berbagai resource untuk computational thinking pada hari Jumat nanti. Dan tentunya workshop ini juga terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengajarkan hasil pelatihan kepada siswa ajar. Nah, ini mungkin satu hal yang akan saya tekankan gitu ya dalam dalam apa yang saya sampaikan di pagi ini. Jadi saya akan menjelaskan berpikir komputasional dan kurikulum mapel informatika di Indonesia. Jadi bagian yang sebelumnya itu adalah hal-hal yang terkait dengan computational thinking secara umum. Dan apa sih kaitan antara berpikir komputasional dan informatika gitu ya? Jadi informatika itu sebenarnya terkait dengan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, problem solving. Problem solving sendiri kadang-kadang kan nggak efisien gitu ya. Untuk membuat problem solving yang efisien, kita tentu harus berpikir secara kritis. Dan berpikir kritis seringkali memerlukan metode berpikir komputasional untuk melakukan dekomposisi permasalahan, kemudian melakukan abstraksi, kemudian bagaimana cara kita membangun algoritma, dan lain sebagainya. Nah, jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, bedanya TIK dengan informatika yang disampaikan oleh pemerintah, ketika kita mengenalkan computer science, itu tidak harus menggunakan komputer. Ini ada satu fenomena di Afrika sana gitu, ada guru yang saking niatnya ingin mengajari siswanya itu komputer itu kayak gini loh nak bekerjanya, dia dengan sengaja menggambarkan interface untuk Microsoft Word di papan tulis pakai kapur gitu ya, luar biasa niatnya. Saya belum pernah melihat hal yang seperti ini di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba gitu ya nanti. Tapi untungnya informatika itu tidak harus mengenalkan hal yang seperti ini kepada siswa gitu. Ini dikenalkan ya, cuman tidak harus bentuknya seperti ini gitu ya. Dan kita bersyukur juga karena kita tinggal di Indonesia, jadi saya rasa Microsoft Word atau mungkin pengolah kata atau pengolah spreadsheet dan lain sebagainya itu bisa diakses lewat HP, dan banyak sekali siswa yang sudah punya HP untuk saat ini. Nah, dalam apa sih kaitan antara berpikir komputasional dan informatika secara sisi kurikulum? Jadi ini adalah satu hal yang terkait dengan standar framework kurikulum informatika untuk sekolah dasar dan menengah gitu ya. Jadi kalau di negara maju yang namanya pembelajaran informatika atau informatics education, computer science education itu sudah diberikan sejak siswanya minimal SMP. Ada yang dari SD juga, tergantung negaranya dan tergantung sekolahnya juga tentunya. Nah, apa sih bedanya TIK sama informatika gitu ya? Muatan atau mapel informatika merupakan satu perluasan dari mapel TIK yang zaman dulu sebenarnya sudah pernah diberikan juga. Saya juga ketika SMA dulu dapat mata pelajaran TIK gitu ya. Tapi TIK yang saya peroleh ketika saya SMA itu isinya memang lebih banyak membahas tools. Jadi bagaimana cara kita mengetik dengan baik,
bagaimana cara kita membuat budgeting menggunakan pengolah spreadsheet, misalnya Microsoft Excel, bagaimana cara kita membuat presentasi dengan PowerPoint. Mungkin ada yang hal-hal lain tergantung sekolahnya seperti apa. Ruang lingkup mapel informatika itu bukan hanya menggunakan tools, tapi siswa juga didorong untuk berpikir, berkarya dan terampil, punya pengetahuan dan berkarakter. Nah, apa kaitan antara informatika dan berpikir komputasional? Jadi kalau dari buku yang diberikan oleh Kemdikbud sebagai panduan, berpikir komputasional itu harusnya menjadi landasan dari pelajaran informatika yang diberikan di sekolah. Jadi TIK itu sendiri adalah sisi aplikatifnya Bapak Ibu kalau dilihat. Nah, berpikir komputasional nanti akan mendukung 5 aspek, mulai dari TK, ini teknik komputer, terkait bagaimana sih hardware komputer itu bekerja. Nah, ini penekanan dari sisi berpikir komputasionalnya harus ada. Jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma pemrograman, dan dampak sosial informatika. Jadi dari sini semua nanti siswa akan melakukan yang namanya praktik lintas bidang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hal ini ketika mengajarkan informatika di sekolah Bapak Ibu masing-masing, yang nanti ini akan terkait dengan pembelajaran TIK-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu TIK itu hanya di atapnya saja tapi fondasinya tidak ada, di informatika ini pemerintah berharap melalui Kemdikbud gitu ya, siswa bukan hanya diajarkan bagaimana cara memakai tools, tapi juga bagaimana cara memahami tools tersebut gitu. Nah, ini tujuan pembelajaran informatika versus TIK yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang bedanya apa sih? Kalau dulu di kurikulum tahun 2013, 10 tahun yang lalu, saya nggak tahu, kurikulum mungkin ada yang update lagi, tapi sampai terakhir saya lihat perbandingannya masih sama kurikulum 2013. Jadi kalau dulu di kurikulum yang sebelumnya bimbingan TIK itu dimaksudkan agar peserta didik mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan TIK, tapi dengan tujuan memberikan tools gitu ya, memberikan tools yang nanti akan bisa dipakai. Nah, kalau di informatika yang mulai tahun 2018, sekarang mungkin udah ada versi revise-nya atau revisinya. Ini penekanannya lebih ke arah problem solving atau bagaimana cara memecahkan masalah gitu ya. Dan memecahkan masalah itu sendiri bisa dilakukan menggunakan banyak tools. Kemudian tentunya di sini siswa akan memakai yang namanya berpikir komputasional, dan ini bisa mendukung mata pelajaran lainnya, bahkan mendukung kecakapan hidup di dunia digital. Karena kalau misalkan fokusnya hanya mengajarkan tools bisa kadaluarsa dalam 5 tahun ke depan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, cakupannya juga berbeda. Kalau TIK di kurikulum 2013 yang lalu, materi terkait perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, manipulasi, dan menyajikan informasi itu diberikan. Kemudian penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindah data dari satu perangkat ke perangkat lainnya juga dijelaskan gitu ya. Kayak gimana cara kita memakai alat untuk mengetik, memproses bilangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau di informatika yang baru ini, kurikulumnya didasarkan pada CT, dan sebenarnya ada 5 pilar informatika yang nanti Bapak Ibu bisa ajarkan. Jadi sistem komputer itu terkait bagaimana komputer itu bekerja dari sisi perangkat keras biasanya, jaringan komputer dan internet, tentunya praktiknya bukan hanya belajar jaringan yang susah gitu ya, kayak topologi jaringan, tapi internet juga sudah, analisis data, algoritma dan pemrograman, dan dampak sosial informatika. Nah ini proses pembelajarannya juga bedanya seperti apa sih? Kalau dulu di kurikulum yang lama, pembelajarannya ini lebih bersifat instruksional dengan fokus pada pemakaian perangkat atau tools. Tapi sekarang dalam pembelajaran informatika, ini dilakukan melalui aktivitas pembelajaran berdasarkan STEM dan berpikir komputasional. Jadi lagi-lagi, TIK-nya itu nanti akan dipakai sebagai wahana untuk membawa peserta didik menjadi digital citizen atau kreatif komunikator. Jadi tools diajarkan sebagai sarana, bukan satu-satunya hal yang harus dipakai untuk menyelesaikan masalah. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat ya BK ini sudah cukup penting. Ini mungkin selanjutnya yang perlu saya sampaikan. Untuk kurikulumnya sendiri nanti Bapak Ibu yang mengajar mapel informatika bisa lihat di ini ya, aren.cs.ui.ac.id.
/KIKD/XKIKD. Nah, ini nanti bisa dilihat. Atau mungkin kata kuncinya bisa kurikulum informatika AREN CSUI gitu ya. Itu bisa dilihat. Di sana sedang dikembangkan. Nah, ini pembelajarannya apa aja yang harus diberikan kepada siswa. Dan tentunya berpikir komputasional tadi sempat disinggung sudah masuk ke PISA juga. Jadi mulai di soal PISA tahun 2021, soal matematikanya banyak, beberapa di antaranya terkait dengan soal computational thinking. Ini salah satu soalnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pengajar? Tentunya ya kita perlu menyesuaikan diri untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional ini kepada siswa. Dan kalau misalkan terkait sama computational thinking, ada kaitannya sama IOI. Cuman satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, ketika kita mengajarkan informatika itu targetnya bukan menjadikan siswa ikut IOI gitu ya Bapak Ibu ya. Ini IOI itu satu hal yang baik, cuman bukan berarti nanti semua siswa harus di-push untuk seperti ini gitu. Nah, yang di-push seperti ini mungkin nanti cukup yang tertarik saja gitu, karena kasihan kalau semua siswa disuruh seperti ini gitu. Guru-guru mata pelajaran informatika dapat menerapkan BK dengan lebih mudah dibandingkan dengan guru-guru mata pelajaran lain tentunya, karena kurikulumnya sendiri sudah ada. Walaupun demikian, ini saya akan menunjukkan sebenarnya kemarin kami di Biro Bebras Universitas Telkom juga sudah menunjukkan bahwa guru-guru yang mempelajari BK gitu ya, yang telah mempelajari BK ketika dia menerapkan di mata pelajarannya, ternyata guru yang non eksakta itu juga bisa paham gitu ya, walaupun awalnya tidak lebih paham dari guru-guru yang non eksakta gitu ya, yang eksakta maksud saya. Ini pelatihan yang kemarin saya sempat lakukan di Surabaya untuk guru-guru informatika. Jadi nanti pelatihan sebenarnya lanjutan dari gerakan pandai yang ini ya. Nah, ini nanti pelatihannya juga sama banyak hal yang menyenangkannya kok. Bikin gambar-gambar. Nah, ini mungkin saya sampaikan sedikit di sini. Ada apa setelah pelatihan berpikir komputasional ini? Nah, Bapak Ibu yang mengampu atau mengajar mata pelajaran informatika dan telah mengikuti pelatihan gerakan pandai ini atau telah mengikuti workshop pandai 32 jam sudah dapat sertifikat gitu ya, nanti boleh mengikuti pelatihan lanjutannya. Lanjutannya itu adalah pelatihan terkait mata pelajaran informatika. Kalau yang ini 72 jam Bapak Ibu. Namun untuk saat ini baik dari gerakan pandai maupun dari Bebrasnya sendiri itu baru memfasilitasi untuk jenjang SMP maupun SMA. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengampu di jenjang SD itu belum ada lanjutan dari pelatihan BK atau CT yang Bapak Ibu ikuti saat ini. Nah, bedanya mungkin nanti apa sih yang selanjutnya gitu ya? Selanjutnya adalah ya Bapak Ibu akan lebih banyak bermain dengan bagaimana cara menerapkan mata pelajaran informatika yang sesuai dengan dasar-dasar berlandaskan berpikir komputasional yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin teknisnya nanti akan agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di sini, cuman kurang lebih ya isinya tentunya lebih banyak mengarah ke informatika secara langsung. Mungkin biar nggak kelamaan kita ke sesi tanya jawab, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, sebelumnya kita beri tepuk tangan yang meriah dulu ya kepada Bapak Arzaki atas pemaparannya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kepada penanya bisa langsung disampaikan. Oh ya Ibu silakan ya. Oh ya silakan. Ya silakan Bu. Silakan perkenalkan diri dari SMA mana juga atau sekolah mana. Assalamualaikum, saya Lis dari Pondok Pesantren Asurur. Saya bukan pengajar informatika Pak. Saya ngajar MI SD dan juga ngajar matematika, fisika di jenjang selanjutnya. Yang ingin saya tanyakan Pak ya tentang ini, tadi itu kan di CT itu ada 19 konsep. Ketika dalam pembelajaran itu harus ada minimal berapa konsep itu yang harus dilaksanakan. Terus yang kedua, maaf agak banyak ya Pak ya. Untuk MI, anak itu kan kecenderungannya sudah anak milenial zaman sekarang itu udah tidak mau berpikir kadang pengennya di wow. Disuapi ya. Disuapi ya Pak ya.
Kadang dikasih soal yang misalnya yang agak mudah aja, mereka tuh udah apa sih ya kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan, Siti itu apa sih manfaatnya buat anak MI gitu? Oke, Gimana baik. cara kita menerangkannya kepada anak MI, anak SD kayak Ya, gitu? baik. Makasih Pak. Langsung saya jawab aja ya Bu ya. Terima kasih Bu Lis. Mungkin yang pertama dulu. Sebenarnya ada berapa banyak konsep yang harus nanti diterapkan ketika kita ingin menyelesaikan satu permasalahan dengan berpikir komputasional. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi di sana, ada konsep besarnya dekomposisi. Jadi bagaimana cara kita melakukan dekomposisi dari permasalahan yang besar tadi. Dan kemudian ada abstraksi. Bagaimana cara kita nanti dari hal yang umum ini, dari hal yang khusus ini nanti kita lakukan abstraksi. Jadi sebenarnya hanya ada 4 hal di sini nggak muncul ya. Yang slide saya tadi mungkin boleh ditunjukkan dulu. Di slide. Bentar, saya back. Thank you. Bentar. Okay. Oh, nggak muncul. Oke. Okay. Bisa. Oke. Oke, sorry. Nah, jadi hal yang perlu ada ketika kita menyelesaikan satu permasalahan dengan pendekatan computational thinking gitu tadi pertanyaannya Bu Lis. Proses apa saja sih yang biasanya kita lakukan? Jadi tahapannya itu sebenarnya bukan cuman ya, tapi biasanya ada 4 besar ini gitu. Jadi kalau masalahnya terlalu kompleks, bagaimana cara kita membagi masalah kompleks itu ke dalam masalah yang lebih kecil dan lebih mungkin diselesaikan. Pertama itu dulu. Ini berlaku untuk hampir semua mata pelajaran saya rasa, termasuk mata pelajaran eksak yang ada gitu ya. Jadi kalau misalkan, wah ini ada soal matematika yang susah, suruh nyari rumus, coba kita lihat contoh-contoh kecil dulu yang mungkin lebih doable, gitu, dapat dikerjakan. Kita bisa lihat polanya. Polanya itu artinya ketika kita tadi lihat pohon apel dan pohon konifer, kita coba buat polanya. Pola di sini itu tidak perlu dipertanggungjawabkan secara matematis, tapi ya jawabannya seperti ini loh pola-polanya, atau mungkin tebakan logisnya seperti apa. Kemudian kita bisa lakukan abstraksi. Nah, abstraksi itu di sini adalah kalau misalkan polanya seperti itu, maka rumusnya kayak gimana sih? Gitu ya. Rumusnya seperti apa sih? Kayak bagaimana cara kita menjelaskan konsep kalau kecepatan dikalikan waktu jadinya sama dengan jarak gitu ya ke siswa MI yang mungkin baru pertama kali belajar terkait kecepatan dan jarak. Kita bisa menjelaskannya sebenarnya tanpa menggunakan rumus itu sendiri, tapi pakai soal cerita yang nanti, oh kalau misalkan dia kecepatannya sekian, waktunya sekian, dia jaraknya bisa sekian loh. Jadi rumusnya apa sih kira-kira gitu ya. Dan yang terakhir tentu di sini algoritma ini kalau seandainya nanti diperlukan untuk membuat satu perumuman masalah itu bisa kita lakukan. Tapi sebenarnya untuk tingkat MI itu sampai sini pun sudah cukup gitu. Sampai abstraksi atau bahkan mengenali pola itu udah cukup baik gitu. Jadi sebenarnya prosesnya nggak harus dilakukan semuanya, tapi kita coba berikan sesuai dengan kemampuan dari siswanya tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, gimana cara membuat siswa itu tertarik dengan permasalahan problem solving? Ini sebenarnya PR yang bukan hanya dihadapi oleh ibu di tingkat pendidikan dasar dan menengah, tapi juga ini dihadapi oleh dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Informatika. Karena ketika mahasiswa diberikan dengan soal yang kompleks gitu, ada keluhan. Keluhannya biasanya ini algoritmanya apa sih Pak? Atau mungkin ini code-nya apa sih Bu? Gitu. Ada nggak programnya gitu? Ada nggak source code-nya langsung gitu ya? Nah tentunya ketika kita
dihadapkan dengan seperti itu, ya sebenarnya pengajarnya harus kreatif gitu ya. Nah, contohnya adalah gimana sih cara kita membuat soal yang bisa membuat siswa itu tertarik dengan permasalahan yang dihadapi. Ini sebenarnya rumusnya itu nggak ada, jadi saya nggak bisa ngasih, oh Bapak Ibu harus membuat langkah-langkah seperti ini untuk membuat soal yang menarik gitu. Tapi ini memang by experience gitu ya. Mungkin nanti Ibu bisa lihat-lihat soal bebras, dan soal bebras itu bisa dimodifikasi dengan jalan cerita yang lebih menarik, yang membuat siswa itu tertarik untuk mengerjakan itu gitu. Karena apa sih manfaat dari berpikir komputasional itu? Tujuannya ketika dia dihadapkan sama satu masalah yang nggak ada rumusnya, dia bisa menyelesaikan itu. Karena gini, beberapa kecenderungan dari anak-anak sekarang gitu ya, yang terlalu dependent sama orang tuanya, atau mungkin udah terlalu banyak dikasih rumus atau petunjuk, dia bingung untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain kalau misalkan nggak bawa HP. Nah, itu satu hal yang bermanfaat kalau misalkan kita belajar computational thinking. Jadi belajar computational thinking itu bukan belajar soal-soal yang seperti ini, tapi lebih cenderung bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang baru, yang sama sekali kita belum pernah tahu cara menyelesaikannya. Tapi kita bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Gitu. Intinya seperti itu, Bu Is. Baik, bagaimana Ibu, cukup? Cukup ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin boleh satu lagi kali ya. Satu lagi. Ya. Oh ya Ibu, silakan Bu. Oke. Bisa diperkenalkan dulu dari sekolah mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya, kalau di CIT-nya Li pangkat 1 tambah S. Lilis. Oke, saya dari SMK Negeri 2 Balenda. Kebetulan saya mengajar informatika juga di kelas 10. Mungkin dengan pemaparan yang sudah dijelaskan, banyak hal, dan saya menangkap bahwa CIT ini sangat penting untuk anak-anak. Nah, sedangkan kebetulan saya mengajar di kelas kecantikan ya, karena di SMK Negeri 2 itu kan ini ya, apa namanya, ya maksudnya banyak apa ya, pariwisata, maaf, saya berpikirnya agak lama. Jadi ada jurusan ini apa, kecantikan di sana, dan saya mengajar anak kecantikan, dan memang rata-ratanya itu sering bertanya, yang mereka pahami tentang informatika itu hanya sosmed saja, gitu. Okay, ya, nah mungkin saya hanya meminta tips ya sama trik ke bapaknya untuk menerangkan bahwa ini penting walaupun untuk jurusan kalian yang kecantikan. Baik. Gitu. Itu aja kasih. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik. Nanti sambil dandan sambil coding ya Pak. Ya. Terus terang apa namanya, yang namanya kurikulum informatika itu sendiri sampai saat ini, buku yang diberikan pemerintah itu sifatnya fleksibel. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu zaman dulu gitu ya, di kurikulum yang 2013 itu ada biasanya istilahnya buku paket gitu ya. Buku paket itu kayak the holy book-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngajarin itu, siswanya diminta pakai buku itu, nanti ujiannya dari buku itu juga gitu ya. Di kurikulum ini, di kurikulum informatika yang saat ini, kita tidak punya buku yang demikian. Jadi buku panduan yang diberikan oleh pemerintah pun itu sifatnya fleksibel. Jadi pemerintah bahkan secara eksplisit, saya belum nyantumkan di sini, cuman secara eksplisit itu menjelaskan di kurang lebih mungkin di bagian ini kali ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini juga. Dan kita tidak memfokuskan pada penggunaan tools tertentu. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya gimana cara menjelaskan pentingnya konsep informatika untuk mahasiswa atau untuk siswa yang bersekolah di jurusan kecantikan atau mungkin tata boga, pariwisata dan sebagainya. Kita jelaskan itu penting, tapi kita tidak memaksakan dia harus bisa sama seperti siswa yang tentunya belajarnya teknik komputer jaringan, gitu ya, rekayasa perangkat lunak, multimedia, itu beda-beda.
Dan bahkan capaian pembelajarannya juga nanti bisa disesuaikan oleh guru masing-masing di sekolah masing-masing. Karena itu apa namanya yang membedakan antara TIK yang dulu dengan informatika yang sekarang. Nah, tadi ada apa namanya? Ada hal yang disampaikan. Biasanya siswa yang di jurusan pariwisata ini hanya tahu untuk sosmed saja. Itu sudah permulaan yang baik, Ibu. Nah, apa sih yang bisa kita gali lebih lanjut gitu ya? Nah, dari sini ini ada pembahasan yang namanya dampak sosial informatika gitu ya. Berpikir komputasional itu bisa diberikan kepada siswa-siswa yang hanya tahu sosmed saja dengan satu atau beberapa pertanyaan yang sederhana. Misalkan dia pingin apa namanya promosi barangnya gitu, atau dia pingin online dan banyak dilihat orang gitu. Kira-kira harus online jam berapa sih supaya dilihat banyak orang? Itu membuat mereka berpikir secara komputasional gitu. Karena kan kalau misalkan kamu pingin online di TikTok atau di mana dan bisa dilihat sama banyak orang, kamu harus online di antara jam berapa sampai jam berapa. Kan mereka akan berpikir sesuatu yang mereka sukai, dan tentunya harapan kita nanti kita bisa mengarahkan hal yang terkait dengan berpikir komputasional di situ. Tentunya nanti ketika siswanya adalah siswa jurusan yang SMK yang tata boga, pariwisata dan sejenisnya, ya pembebanan untuk algoritma pemrogramannya ini tidak terlalu besar. Jadi jangan dipaksa nanti, oh saya mengajar informatika di SMK untuk yang tata boga, terus siswanya disuruh coding pakai C++ gitu ya. Jangan, ada kajian lain yang nanti bisa dipakai. Atau dari siswa yang di tata boga pun, nanti kan mereka akan bagaimana sih belajar supaya kalau saya mau melakukan promosi secara tertulis atau secara grafis, itu bisa dilihat sama banyak orang. Nah, nanti mereka akan bermain dengan analisis data juga. Oh, data itu apa sih? Jadi jangan cuma menjelaskan hal-hal yang sifatnya kualitatif tapi kuantitatif. Misalkan dia SMK-nya tata boga terus bilang bahwa makanannya lebih enak daripada makanan yang dibuat di tempat lain. Nah, dia bisa bilang saya survei ke sekian orang dan semua dan sekian persen orang itu bilang makanannya enak gitu. Jadi itu memperkuat apa namanya pembelajaran informatika menggunakan berpikir komputasional tanpa memaksakan siswanya itu harus bisa melakukan sesuatu yang sifatnya teknikal. Jadi sampai saat ini, jadi pemerintah masih berusaha dan berupaya supaya kurikulum ini cukup fleksibel untuk diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan maupun jenjang SMA, SMP yang tentunya tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Arzaki, semangat sekali ya Bapak Ibu Dewan Semangat, terima kasih banyak. Sekali lagi Pak Arzaki, kita lanjutkan ke sesi berikutnya Bapak. Baik, Bapak Ibu gimana? Sudah semakin dalam memahami mengenai Bebras, City, atau mau langsung bikin soal Pak Bu? Belum ya? Baik Bapak Ibu, sambil tadi dari 2 dan 3 penanya pengantar dari Bu Emma, kita coba ya Bapak Ibu ya, biar supaya nggak ngantukan sebelum makan, bisa disiapkan dulu nanti gadgetnya. Akan ada bantuan pemaparan mengenai registrasi akun dan pengenalan media online learning. Ada pretestnya. Siap-siap ya Pak Bu ya. Nah ini akan dipandu oleh Ibu Lydia Ningsih. Ibu, waktu dan tempat dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Lydia Ningsih. Di sini saya akan memandu tentang pretest dan nanti juga akan ada kuis ya di akhir. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa materi tentang computational thinking dan Bebras ya oleh Bapak Ibu dosen di Teliu. Nah, sebelum kita melakukan proses pretest, Bapak Ibu semua diminta untuk mengakses LMS untuk proses registrasi terlebih dahulu. Nah, diminta untuk mengakses linknya selo.telkomuniversity.ac.id. Mungkin teman-teman panitia bisa membantu Bapak-Bapak Ibu nanti untuk mengakses proses register. Setelah mengakses link tersebut, Bapak Ibu diminta untuk input data, email, username dan password yang akan digunakan untuk proses login ya nanti untuk ke selonya. Nah, setelah proses register,
Eh, belum ya? Untuk input data ya Bapak Ibu ya. Nah, iya Bapak Ibu silakan input data untuk username dan passwordnya itu nanti digunakan untuk proses login. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Baik, ditunggu Bapak Ibu, ditunggu. Iya, diminta untuk menginput email, nama, kemudian kota, password, username. Passwordnya biasanya harus ada angka, simbol begitu. Untuk password bisa menggunakan huruf besar, kemudian angka, disertakan biasanya simbol. Sudah? Untuk passwordnya Bapak Ibu itu disertakan simbol, huruf besar, angka, huruf kecil, simbol, biasanya 8 karakter paling minimal. Bapak Ibu diminta untuk masuk lewat external account. External account menggunakan username dan password yang tadi sudah dibuat waktu proses register. Jadi bisa mengakses link onlinelearning.telkomuniversity.ac.id_course_view ya /course dan /view dengan memilih external account.
Bapak Ibu diminta login ke Selo menggunakan link online learning .telkomuniversity.ac.id /course/view. Untuk loginnya menggunakan external account yang pilihan kedua ya Pak Ibu ya. Sebentar ya Ibu, untuk slide-nya sebentar. Sorry Bu, jadi untuk linknya bisa mengakses telu.ac.id /ct 2023. Kembali diingatkan Bapak Ibu untuk linknya bisa mengakses tel_u.ac.id /ct 2023. Kemudian memilih external account, pilihan yang kedua. Untuk course, di My Course itu akan terdapat pilihan pretest, di My Course Pak. Jadi untuk setelah login Bapak Ibu diminta untuk mengakses pretest di My Course. Mungkin bisa di scroll setelah dapat My Course, Bapak Ibu